Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh soal ujian madrasah atau UM yang berbentuk soal uraian, yaitu untuk kelas 6 yang besok pagi akan menghadapi ujian madrasah mapel matematika kelas 6 ya. Karena kebetulan di daerah kami, daerah Klaten, Jawa Tengah, itu ujian madrasahnya akan dilaksanakan besok pagi. Hari Selasa tanggal 19 April 2022. Nah, di sini saya akan berikan 5 buah contoh soal uraian yang semoga nantinya bisa bermanfaat bagi kalian siswa-siswi kelas 6 yang akan menghadapi ujian tahun ini. Oke, ke soal yang pertama. Untuk membuat pagar besi, Pak Rudi mempunyai besi sepanjang 6,5 meter. Pak Rudi membeli lagi besi sepanjang 2,3/4 meter. Untuk membuat pagar besi, diperlukan besi sepanjang 8,1/5 meter besi. Hitunglah sisa panjang besi Pak Rudi dalam pecahan desimal. Oke, kita selesaikan ya. Silahkan pahami betul apa maksud dari soalnya. Karena di sini, besi yang sudah dipunyai adalah 6,5 meter, sementara Pak Rudi itu membeli lagi, berarti ditambah ya. 6,5 ditambah 2,3/4. Akan tetapi setelah digunakan di sini, maka dikurangi 8,1/5 meter. Jadi, kalimat matematikanya, kalau kita akan mencari sisa panjang besi, itu berarti besi yang dipunyai ditambah besi yang dibeli, kemudian dikurangi besi yang digunakan untuk membuat pagar. Nah, karena permintaan soalnya adalah dalam pecahan desimal, maka silahkan ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal. Yang 6,5 ini sudah berbentuk desimal, maka tidak perlu diubah, yaitu 6,5, yang 2,3/4 itu berubah menjadi 2,75. Bagaimana caranya? Silahkan disimak bagi yang lupa, yaitu tentang pecahan campuran desimal dan persen, videonya sudah saya siapkan di sini. Lalu dikurangi dengan 8,1/5, itu berarti menjadi 8,2. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita jumlahkan saja ke bawah, 6,5 ditambah 2,75, kemudian nanti hasilnya dikurangi dengan 8,2. Cara menjumlahkan dan mengurangkannya ini, tanda komanya harus lurus ya. Bagi yang masih belum paham, silahkan disimak kembali cara penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, yaitu materi kelas 5, videonya ada di sini. Oke, hasilnya adalah 1,05. Jadi, panjang sisa besi adalah 1,05 meter. Oke, ke soal yang kedua. Seorang pedagang mempunyai persediaan jagung sebanyak 3 ton. Hari pertama, jagung laku 9,5 kuintal. Pada hari berikutnya, laku terjual sebanyak 825 kg. Berapa kilogram sisa stok jagung pedagang tersebut? Oke, kita selesaikan. Di sini, jagung yang dalam persediaan itu adalah 3 ton. Lalu karena terjual di hari pertama, berarti dikurangi 9,5 kuintal. Kemudian, pada hari berikutnya, laku lagi, yaitu 825 kg. Berarti, 3 ton dikurangi 9,5 kuintal, dikurangi lagi 825 kg. Kita tulis ya, jadi jagung yang tersisa atau sisa stok jagung itu sama dengan 3 ton dikurangi 9,5 kuintal dikurangi 825 kg. Karena pertanyaannya adalah dalam kilogram, maka semuanya harus kita ubah menjadi kilogram. 1 ton itu adalah 1000 kg, berarti 3 ton sama dengan 3000 kg. 1 kuintal itu sama dengan 100 kg, berarti kalau 9,5 kuintal sama dengan 950 kg. Dan yang terakhir, 825 kg ini sudah tidak perlu diubah lagi. Lalu tinggal kita kurangkan dengan pengurangan seperti biasa, dan hasilnya adalah 1225 kg. Jadi sisa stok jagung adalah 1225 kg. Ke contoh soal yang ketiga, Farhan pergi mengendarai mobil berangkat pukul 8.30. Farhan mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Di perjalanan, Farhan berhenti untuk beristirahat di rest area selama 20 menit, lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata-rata yang sama. Farhan sampai pada tujuan pukul 11.50. Hitunglah berapa kilometer jarak yang ditempuh Farhan. Oke, kita selesaikan ya. Dari teks bacaan ini, kita memperoleh beberapa informasi, yaitu diantaranya bahwa jam berangkat itu adalah 8.30. Lalu informasi berikutnya adalah jam tiba itu sama dengan 11.50. Informasi berikutnya adalah waktu istirahat itu selama 20 menit.
Dan informasi yang terakhir adalah kecepatannya, ya, kecepatan atau K itu adalah 60 km per jam. Nah, di sini berarti kita bisa mencari waktunya, ya, waktu efektif untuk melakukan perjalanan ini, ya. Waktunya yaitu didapat dari mana? Waktu itu berarti jam tiba dikurangi dengan jam berangkat, ya. Jadi berangkatnya jam 8.30, tibanya jam 11.50, itu berarti waktunya adalah jam tiba dikurangi jam berangkat. Akan tetapi di sini dia melakukan istirahat selama 20 menit. Berarti ini masih dikurangi lagi 20 menit, ya. Sehingga hasilnya adalah pas 3 jam, ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh Farhan itu adalah 3 jam jika tanpa istirahat. Nah, padahal kita tahu bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, di sini kecepatannya adalah 60, waktunya adalah 3 jam. Berarti tinggal kita kalikan saja, ya, yaitu 60 dikali 3 sama dengan 180. Jadi, jarak tempuh Farhan adalah 180 km. Kita ke soal yang keempat. Perhatikan gambar layang-layang di bawah ini. Panjang AC adalah 32 cm, panjang BD adalah 20 cm. Jika Bobby akan membuat layang-layang dengan ukuran seperti di bawah ini, hitunglah luas layang-layang tersebut. Oke, ya, kita selesaikan. Kita tahu bahwa luas layang-layang itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Atau setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, diagonal 1 yang mana, diagonal 2 yang mana, itu adalah bebas, ya, boleh diagonal satunya yang panjang ataupun diagonal satunya yang pendek, ya. Intinya AC adalah diagonal yang pertama, BD adalah diagonal yang satunya lagi, ya. Sehingga setengah kali D1 kali D2 itu sama dengan setengah kali 32 kali 20. Nah, ini bisa kita coret, ya. 20 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10, ya. Sehingga yang tersisa tinggal 1 kali 32 kali 10 hasilnya adalah 320. Jadi, luas layang-layang tersebut adalah 320 cm persegi. Oke, kita ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar diagram hasil panen di bawah ini. Di situ bisa kalian lihat semuanya, ya. Diagramnya seperti ini. Lalu, jumlah semua hasil panen adalah 50 kuintal. Sajikan diagram tersebut ke dalam diagram lingkaran dalam persen. Nah, bab ini baru kemarin saja, ya. Baru kemarin video saya yang terakhir yaitu tentang cara membuat diagram lingkaran secara step by step, ya. Silahkan bagi yang belum menyimak atau belum paham disimak kembali videonya ada di sini, ya. Oke, bagaimana kita bisa menentukan atau bisa membuat diagram lingkaran tersebut? Kita akan cari dulu persentase dari masing-masing, ya. Yaitu mulai padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau itu kita cari dulu persentasenya. Karena jumlah seluruh hasil panen sudah diketahui yaitu 50 kuintal. Nah, di sini pada diagram jelas bahwa padi itu adalah 14 kuintal. Nah, 14 dari 50 itu adalah berapa persen? Caranya yaitu 14 per 50 dikali 100%. Nah, ini bisa dicoret, ya. 100 dengan 50 ini hasilnya 2, ya. Ya, sehingga tinggal 14 kali 2 itu sama dengan 28%. Dengan cara yang sama untuk jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, silakan bisa dilanjut sendiri, ya. Caranya sama, yang ini sudah tidak saya coret lagi, yaitu sama, karena jagung di sini adalah 11 kuintal, maka 11 per 50 kali 100%, itu sama dengan seperti tadi, ya, berarti 11 kali 2 sama dengan 22%. Lalu, kedelai sama, kedelai di sini adalah 6, ya, berarti 6 kuintal, 6 dari 50 kali 100%, itu sama dengan 12%. Kacang tanah di sini adalah 9, ya, berarti 9 per 50 kali 100% sama dengan 18%. Dan yang terakhir kacang hijau itu adalah 10, ya, berarti 10 per 50 kali 100% hasilnya adalah 20%. Lalu kita akan buat diagram lingkarannya seperti ini. Lalu kita siapkan sebuah jari-jari sebagai penjuru. Nah, di sini karena semuanya masih dalam persen, padahal untuk membuat sudut kita memerlukan derajat. Maka tentu tidak bisa langsung kita gambar berapa besarnya untuk komoditas padi, berapa besarnya untuk komoditas jagung, dan seterusnya. Maka tetap kita butuh berapa derajat untuk padi, jagung, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu bahwa satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Karena ini 28%, berarti 28% dari 360 itu berapa derajat? Ya, kita cari, ya. 28 per 100 kali 360 derajat, ini kalau kita hitung, ya, 28 kali 360 dibagi 100, itu hasilnya itu adalah 100,8 derajat.
Nah, boleh dibulatkan menjadi 101 derajat ya. Kita buat besar sudutnya ini adalah sebesar 101 derajat. Ya, caranya silakan disimak kembali video kelas 4. Videonya sudah saya siapkan di sini, yaitu tentang mengukur dan menggambar sudut. Nah, kita buat di sini 101 derajat, tapi yang ditulis di sini tetap persentasenya ya, karena di sini yang diminta adalah dalam persen. Berarti di sini kita tulis padi 28%. Dengan cara yang sama untuk jagung, berarti 22% dari 360 itu berapa? Ya, setelah dihitung itu hasilnya adalah 79,2 derajat ya. Boleh dibulatkan menjadi 79 derajat saja. Jadi kita buat sudut 79 derajat di sini, tetapi yang ditulis persentasenya ya seperti tadi, yaitu jagung 22%. Untuk kedelai itu juga sama, 12% dari 360 ya, yaitu hasilnya adalah 43,2 derajat, boleh dibulatkan menjadi 43 derajat. Kita gambar sudut 43 derajat di sini. Nah, di sini 43 derajat, kita tulisi bahwa kedelai itu adalah 12%. Kacang tanah juga sama ya, 18% dari 360 derajat itu berapa? Kalau dihitung hasilnya adalah 64,8 ya. Boleh dibulatkan menjadi 65 derajat, boleh ya. Kita gambar di sini. Kita tulis bahwa kacang tanahnya adalah 18% dan sisanya otomatis di sini adalah miliknya kacang hijau, yaitu sebesar 20% ya. Atau caranya tetap sama, kita tulis 20/100 kali 360 itu hasilnya adalah 72 derajat. Berarti bagian kacang hijau di sini adalah 72 derajat, tapi yang ditulis adalah 20%. Ya, seperti inilah jadinya hasil dari diagram lingkaran yang sudah kita buat. Semoga 5 soal ini bermanfaat bagi kalian semua yang akan menghadapi ujian madrasah tahun ini 2022. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun diputar kembali video ini agar lebih mudah dipahami. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.